Perkenalkan, nama saya Brilian Musa Maulana dari IPS 5 2019, absen 7. Saya akan menjelaskan tentang materi integrasi bangsa. Yang pertama, pengertian integrasi bangsa. Yang kedua, faktor pembentuk integrasi bangsa. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi bangsa. Dan yang keempat, contoh wujud dari integrasi bangsa. Yang pertama, pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi sendiri adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Integrasi bangsa dapat dilihat dari beberapa aspek, contohnya seperti aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Secara umum juga, integrasi bangsa mencerminkan proses persatuan masyarakat dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi bangsa. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi bangsa yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memperdulikan suku, agama, ras, ataupun golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi bangsa juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia yang punya banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah karena adanya budaya gotong royong. Seperti yang kita ketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam, antisipasi ancaman asing. Integrasi bangsa juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia, atau juga bisa pulau-pulau terpencil di bagian di dekat negara-negara lain. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi bangsa. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. 2. Wilayah Indonesia yang sangat luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh lautan yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan yang lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut
bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun yang tidak langsung. Berikut adalah contoh-contoh eh, dari wujud integrasi bangsa. Yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang kedua, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Misal masyarakat suku Jawa atau Sumatera belajar menari legong, yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua provinsi di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat pembangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu masjid untuk agama Islam, yang kedua gereja untuk agama Kristen dan Katolik, yang ketiga pura untuk agama Hindu, dan keempat eh, wihara untuk agama Buddha. Perlu diketahui bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru ada 5 macam. Tiga, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di komplek Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu ada 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misal adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. 4. Diadakan Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON, PON, yaitu perlombaan bidang olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Melalui Pekan Olahraga Nasional atau PON, akan terpupuk persatuan Indonesia dan menggali potensi para atlet daerah untuk dapat berkembang mewakili negara di tingkat internasional. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.